Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melakukan subscribe dengan menekan tombol ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke video berikutnya. Aerasi adalah air yang keluar dari tetesan nasinya. Tuh, bisa dilihat netes. Biasanya dikasih selang. Waktu kemarin selangnya tak copot. Kemudian netes ke sini. Ya, jadi ditampung. Ini disebut sebagai aerasi. Oke, nanti kita akan pakai ini untuk sebagai air baku. Bagaimana? Kita coba lihat dulu. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk kebersamaan kita. Hari ini kita akan belajar tentang air baku. Jadi air baku itu adalah air dasar yang dipergunakan untuk air hidroponiknya. Jadi saya punya dua gayung ini. Yang ini adalah air keran. Air kerannya itu dari sumur, jadi air sumur. Dan satu lagi ini adalah air AC yang tadi itu kita ambil. Jadi air AC ini akan dipergunakan sebagai air baku. Nah, sekarang yang mana kita pilih yang lebih bagus, apakah air kerannya atau air AC-nya? Cara menentukannya adalah dengan TDS meter ini. TDS meter kemarin kita sudah belajar bagaimana cara penggunaannya. Jadi kita ukur aja ppm nya berapa. Ini sudah 0 ya, tinggal dicelupkan saja. Hanya 39 ya, bisa dilihat 39. Jadi zat terlarutnya yang ada di air AC itu sangat kecil, tidak nyampe 100. Sedangkan kalau air sumur ini 206 ya. Jadi untuk air baku yang paling bagus itu adalah semakin kecil. Jadi kalau bisa 0 malah bagus, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Biasanya kalau yang seperti ini kita endapkan semalaman, dia akan lebih kecil jadinya, mungkin nyampe 100. Jadi pemilihan air baku itu bisa dengan air apapun, terutama kalau kita menggunakan air dari PDAM atau air keran. Itu biasanya sudah mengandung banyak larutan di dalamnya. Kita endapkan semalaman, kemudian besoknya kita pakai ya. Bisa dibandingkan. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kalau kita menggunakan semakin banyak ppm seperti ini, kita tidak tahu larutan apa yang tercampur di sini. Jadi istilahnya tanaman itu akan menyerap nutrisi sesuai dengan yang ada di airnya ini. Jadi kalau seperti ini ppm nya sangat kecil, justru yang diserap nanti adalah benar-benar nutrisi yang kita masukkan. Suhunya bisa dilihat 25,1, sedangkan yang ini hampir sama, 24, 25,1, 24. Ya, jadi kalau kita menggunakan air baku yang lebih banyak ppm nya, itu kita tidak tahu campuran di dalamnya ini apa. Jadi tanaman akan menyerapnya dan mungkin bisa lebih baik tumbuhnya atau malah lebih buruk. Tapi kalau seperti ini, jadi kalau menggunakan air AC, kita bisa mengatur nutrisinya. Jadi kalau dilihat ini ppm nya itu hanya 37. Kalau kita ingin nutrisi atau ppm nya 1000, tinggal nanti di setting kandungan nutrisinya sampai nilainya adalah 1030.
Sedangkan kalau di sini dasarnya itu adalah 210 atau 200-an lah. Kalau kita ingin 1000 ppm, artinya ini harus nanti menjadi 1200. Jadi 200 nya itu kandungannya apa kita nggak tahu. Kalau ini 30 ini kandungannya apa kita juga tidak tahu, tetapi kandungannya lebih sedikit. Otomatis nanti nutrisi yang benar-benar kita masukkan itulah yang diserap. Kalau yang di sini apa kandungan airnya plus nutrisinya, itu yang diserap. Jadi lebih baik kita menggunakan aerasi kalau ada dan banyak. Jadi kalau tidak ada, air ini bisa dipergunakan. Hanya saja kalau bisa ditampung dulu dengan tempat yang lebih besar, kemudian diendapkan semalaman. Kita ambil setengah atau 2/3-nya, yang paling bawah jangan dipakai. Oke, cukup review untuk hari ini, mudah-mudahan berguna. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.